Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mega Oktari dari kelas Public Relation Universitas Mercu Buana Keranggan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berjudul Representasi Identitas di Media Siber untuk mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi Digital. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era 4.0 membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan lingkungan virtual dan nyata. Perubahan interaksi baik secara sosial, politik, dan budaya mendorong terciptanya komunikasi yang lebih dari sekedar pertukaran informasi. Komunikasi telah berubah menjadi negosiasi informasi dan konstruksi pesan. Ada kesepakatan tak terlihat yang harus diterima sehingga umpan balik tidak lagi dari 2 arah bahkan telah berputar sampai mencapai kesepakatan. Tetapi dalam arah yang tidak terduga demi memenuhi tujuan dan kesepakatan, hal ini membuat informasi tumpah ruah bertumpuk seperti sampah karena baik produsen maupun konsumen pesan tidak dapat terdeteksi di mana informasi dimulai dan di mana informasi berakhir. Budaya siber di satu sisi memberikan kepuasan emosional bagi pengguna media sosial. Di sisi lain menciptakan budaya baru yang sama sekali berbeda dari kenyataan lingkungan formal. Bentuk masyarakat budaya siber memungkinkan dunia lokal untuk menjadi komunitas dunia global, dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi, dan teknologi yang berkembang begitu cepat. Masyarakat global ini menciptakan kehidupan yang memungkinkan komunitas manusia untuk menghasilkan budaya bersama, menghasilkan produk industri bersama, menciptakan pasar bersama, pertahanan militer bersama, mata uang bersama, dan bahkan menciptakan perang bersama. Budaya siber menawarkan kesadaran pasca ruang, semua kegiatan budaya dilakukan dalam dunia virtual tanpa batas. Budaya siber, cyberkultur, seperti budaya pada umumnya bertujuan untuk membangun identitas dan kredibilitas dalam masyarakat. Dalam lingkungan informasi nyata seperti lingkungan akademik, identitas dan kredibilitas tentu sangat berbeda dari peran sosial yang dijalankan. Profesionalisme sering dilupakan pertukaran pesan dan informasi antara komunikasi virtual, online, dan komunikasi nyata offline. Identitas diri menjadi semakin kabur, seperti krisis yang belum menemukan solusi. Mahasiswa bertindak sebagai dosen, dosen bertindak sebagai mahasiswa, mahasiswa sebagai orang awam, dan umat awam bertindak mahasiswa. Komunikasi verbal dan non-verbal yang terjadi membawa pesan dan informasi yang hampir identik, bahasa persis sama, sehingga status sosial dan peran yang dimainkan berubah. Batasan menjadi tidak jelas, ini menyebabkan dilema pencarian identitas dan komunikasi yang diciptakan antara berbagai audiens. Karena budaya di dunia maya online adalah budaya gambar dan makna yang dipertukarkan dalam interaksi simbolik sepanjang waktu. Sementara budaya di dunia nyata dituntut untuk lebih logis dan sinkron antara verbal dan non-verbal, bahkan lebih berputar pada dimensi verbal. Kemudian ada fokus masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan bagaimana berepresentasi identitas di media siber atau media sosial. Perkembangan identitas terus berjalan terutama di kalangan remaja. Teknologi komunikasi media sosial, terutama Instagram, menjadi wadah bagi remaja dalam menampilkan identitas diri mereka. Dengan menggunakan Communication Theory of Identity oleh Michael Haidt, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk identitas pada media sosial. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis dapat menarik perumusan masalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada apa pengertian dari cyberkultur dan cyberpress. Kedua, bagaimana representasi identitas di media siber. Ketiga, bagaimana penjelasan tentang media sosial dan realitas ganda. Keempat, bagaimana sirkuit informasi dalam budaya siber. Kelima, bagaimana komodifikasi di dalam budaya siber. Keenam, apa perbedaan identitas tidak dikenal versus multi-identitas. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses representasi identitas di media siber sehingga memudahkan khalayak untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya siber tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat secara teoritis, yang mana penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah, pemikiran, dan ide serta sarana untuk memahami ilmu komunikasi khususnya di bidang public relation, dan digunakan sebagai proses pembelajaran bagi studi yang
berkaitan dengan representasi identitas di media siber. Kemudian ada bab 2 pembahasan. Yang pertama ada cyberkultur. Cyber berasal dari bahasa Yunani. Kultur adalah kebudayaan baru yang menawarkan kesadaran pasca ruang, di mana seluruh aktivitas kebudayaannya dilakukan dalam dunia maya yang tanpa batas. Cyberkultur adalah budaya yang dianut oleh komunitas online atau orang yang biasanya sering terhubung ke internet. Meski secara lamban, namun pasti kesadaran pasca ruang ini akan membawa manusia bertransformasi menuju budaya pasca ruang, di mana dunia nyata ini bertransformasi kepada dunia maya. Dunia nyata semakin tergeserkan oleh dunia maya. Aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan maya tidak jauh beda dengan dunia nyata. Internet di zaman sekarang semakin membudaya, jadi manusia sekarang bergantung pada teknologi yang semakin marak di zaman modern ini. Budaya siber sebagai sebuah budaya baru sudah terlanjur kita yakni sebagai budaya nyata. Hal ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Perlu ada keterbukaan secara ruang diskusi untuk menghasilkan sepakatan norma-norma yang kita cantumkan sebagai budaya baru, yakni budaya siber. Budaya siber tidak bisa langsung kita terima sebagai bagian budaya kehidupan kita di dunia nyata. Budaya siber merupakan bentukan hasil konstruksi dari identitas virtual yang telah mengalami hasil konstruksi. Perlu ada kesepakatan mengenai apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kita lakukan dalam budaya baru kita. Kemudian kedua ada cyberspace. Cyberspace diperkenalkan pertama kali dalam sebuah novel sci-fi named oleh Verne, seorang novelis yang juga ahli matematika pada tahun 1981. Verne menggunakan istilah The Outer Plane untuk menggambarkan sebuah jaringan. Pengertian cyberspace menurut Gibson adalah kumpulan data, representasi grafik demi grafik dan hanya bisa diakses melalui komputer. Cyberspace digambarkan Gibson jauh lebih sebelum teknologi internet berkembang. Ide Gibson dalam penggunaan kata cyberspace telah memperhatikan fenomena keyakinan yang muncul dari anak-anak setelah mereka bermain video games, bahwa anak-anak meyakini permainan video games adalah nyata dan semua bangunan, interaksi maupun benda-benda yang ada dalam permainan merupakan kenyataan atau eksis meskipun kenyataan itu tidak bisa dijangkau oleh mereka. Padahal kenyataan di video games itu adalah semu, hanya kumpulan data, grafik demi grafik yang ditampilkan dengan komputer. Secara sederhana, Jordan kemudian menemukan bahwa terdapat banyak perbedaan identitas antara identitas nyata dibandingkan dengan identitas virtual. Identitas nyata merupakan identitas kita sebenarnya dalam dunia nyata, sementara identitas virtual merupakan identitas yang kita bentuk dalam dunia maya. Kemudian ada komodifikasi budaya siber. Terkait dengan komodifikasi yang terjadi di media, Moskow memformulasikan 3 bentuk komodifikasi, yakni yang pertama ada komodifikasi isi atau konten. Komodifikasi isi menjelaskan bagaimana konten atau isi media yang diproduksi merupakan komoditas yang ditawarkan. Proses komodifikasi ini berawal dengan mengubah data-data menjadi sistem makna oleh pelaku media menjadi sebuah produk yang akan dijual kepada konsumen, khalayak maupun perusahaan pengiklan. Yang kedua ada komodifikasi khalayak. Komodifikasi khalayak ini menjelaskan bagaimana sebenarnya khalayak tidak secara bebas hanya sebagai penikmat dan konsumen dari budaya yang didistribusikan melalui media. Yang ketiga ada komodifikasi pekerja atau labor. Para pekerja ini tidak hanya memproduksi konten dan mendapatkan penghargaan terhadap upaya menyenangkan khalayak melalui konten tersebut, melainkan juga menciptakan khalayak sebagai pekerja yang terlibat dalam mendistribusikan konten sebagai sebuah komoditas. Kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu contoh bagaimana tanpa sadar khalayak juga mentransformasikan dirinya tidak sekadar menjadi konsumen atau objek komoditas kepada pengiklan, melainkan juga sudah menjadi produsen dalam industri budaya. Kemudian ada media sosial dan realitas ganda. Dalam bukunya The Reality of Mass Media, bahwa realitas sebenarnya ada realitas pertama dan realitas media adalah realitas kedua. Luhmann menyebutkan realitas ganda. Luhmann sendiri mengakui bahwa kenyataan yang disampaikan oleh media tidak selalu benar. Media melaporkan benar atau bahkan salah atau setengahnya benar, dan beberapa salah karena mereka telah dimanipulasi. Media berpotensi memanipulasi. Luhmann memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang memiliki gerakan logisnya sendiri dan tidak tergantung pada kapasitas manusia yang aktif di dalamnya. Singkatnya, jika sesuatu informasi yang dianggap bukan informasi oleh pengamat atau audiens, maka itu masih berupa informasi karena bersifat informatif, yaitu
pada pesan yang ingin disampaikan oleh media massa terlepas dari pesan tersebut secara eksplisit atau implisit. Lalu bagaimana cara media bekerja untuk menunjukkan mana yang dianggap sebagai informasi atau bukan informasi? Pengalaman dalam media adalah cara media menciptakan pengkodean informasi. Kemudian ada sirkuit informasi dalam budaya siber. Dan mengacu pada perilaku akademisi di dunia siber, sirkuit budaya informasi dalamnya mencakup semua interkoneksi yang melibatkan produksi, konsumsi, identitas, representasi, dan regulasi. Interaksi intensif yang terjadi ketika bentuk dan praktik budaya menyatu dalam ruang cyber menyebabkan teknologi komunikasi menjadi bentuk terakhir perlawanan antara pekerja dan pemilik kekuasaan. Kemudian, dalam hal akademis sebagai pengguna yang terlibat dalam sirkuit informasi budaya cyber, wacana mandiri, dominasi antara pengguna, keinginan untuk sejenak melupakan identitas di dunia nyata, dan informasi yang mengganggu menyebabkan bentuk-bentuk media sosial yang digunakan menjadi lebih bervariasi. Platform media sosial dan fitur khas dari masing-masing media sosial akan menjadi pilihan terpisah untuk akademisi yang memasuki sirkuit informasi. Rutinitas antara pengguna dengan berbagai latar belakang pendidikan dan bidang pengalaman membawa perjanjian baru dalam arus informasi tentang cyber. Pada tahap ini, praktik sosial budaya muncul dalam pola dan rutinitas komunikasi antara pengguna di media sosial. Kemudian ada identitas tidak dikenal versus multi-identitas. Hilangnya identitas dan identitas di dunia maya terjadi sifat komunikasi serta adanya opsi privasi. Opsi untuk menjadi anonim dimungkinkan di ruang virtual. Tidak hanya itu, kita dapat mengatur karakter prosedur menggunakan avatar yang kita pilih sesuai kehendak dan pilihan gambar yang kita tampilkan pada publik. Meskipun masih ada beberapa yang muncul berbagai identitas diri yang mirip dengan apa yang ada di dunia nyata, konstruksi identitas juga akan muncul bersama dengan pembaruan dan unggahan seseorang di dunia maya. Meskipun sangat mungkin untuk berbalik dengan kenyataan yang sebenarnya, tetapi dunia maya menghadirkan potensi untuk menjadi apa saja seperti yang kita bayangkan. Ruang virtual menjadi tempat bereksperimen dan bertindak seolah-olah itu bukan tanpa substansi. Identitas kemudian muncul dalam bentuk hyperreality. Pada kenyataannya, manusia memiliki keinginan untuk terus mengembangkan diri guna mencapai bentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan masa kini yang mereka inginkan pada tahap tertentu. Seseorang dapat menentukan dan membatasi apa yang orang lain ingin tahu tentang diri mereka sendiri di dunia virtual. Karakteristik yang terlihat di dunia nyata seperti jenis kelamin, kelompok ras, dan mode tak terlihat. Dan sebaliknya, teknologi internet menawarkan kemungkinan untuk mengontrol aspek identitas diri sebagai pertimbangan bagi publik. Ya, bab 3 ada penutup. Kesimpulannya, sirkuit informasi dalam budaya cyber di lingkungan akademiknya setidaknya menciptakan produk baru dan bentuk hal-hal yang tidak terlihat, yaitu seperti yang pertama ada identitas virtual, yang kedua ada identitas palsu, yang ketiga ada sampah informasi, yang keempat ada sumber info tidak jelas, yang kelima ada opsi 2 kenyataan, yang keenam adalah peraturan baru. Kekayaan produk ini bisa menjadi peluang atau tantangan bagi para pengguna media sosial. Representasi identitas online-offline yang dianggap sampah juga berpotensi menjadi berkah. Sebaliknya, penyimpangan dari sirkuit informasi dapat menjadi tempat bunuh diri massal dalam hal identitas dan kenyataan. Melakukan perubahan kebudayaan merupakan hal yang sulit, namun bukan hal yang tidak mungkin. Selama kita berusaha untuk merubah, maka hal itu pasti dapat terlaksana. Maka bukan hal yang tidak mungkin jika kelak bangsa Indonesia dapat ikut berperan dalam membentukkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan cyber. Ternyata kesiapan ini yang belum dimiliki oleh sebagian besar orang, khususnya pada yang ada di Indonesia. Identitas moral dan spiritual mulai padat kritis, moral maupun mulai menjadi alasan kuat sebagai kambing hitam atas penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sepertinya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau salah kata dan perbuatan saya yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.